Di video kali ini, saya akan membahas tentang Soeharto, saya mau kamu apakan. Seluruh rakyat Indonesia pasti mengenal Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia dan juga seorang proklamator kemerdekaan. Kami, bangsa Indonesia. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa kehidupan Presiden Soekarno setelah dia tidak lagi menjabat menjadi seorang presiden. Semua berawal dari pemberontakan PKI yang melakukan aksi pembantaian di Lubang Buaya yang menewaskan 6 jenderal TNI Angkatan Darat dan 1 perwira menengah. Ketika TNI Angkatan Darat berhasil meredam pemberontakan PKI yang saat itu di bawah komando Soeharto, menjadi pukulan mematikan untuk PKI dan antek-anteknya. Pada saat itu, tanggal 6 Oktober tahun 1965, Presiden Soekarno mengumpulkan menteri-menteri kabinet Dwi Kora di Istana Bogor untuk melakukan sidang mengenai pembunuhan 6 jenderal utama Angkatan Darat. Dalam sidang itu, BKN dituding berada di balik layar peristiwa G30S, diwakili oleh N dan M Rukman. Sedangkan di PAN Nusantara Aidit atau DN Aidit, sang ketua belum diketahui keberadaannya. N membela PKI, menyatakan bahwa PKI tidak terlibat dan peristiwa itu adalah masalah internal Angkatan Darat. Wartawan secara terbatas diperbolehkan meliput sidang itu. Di layar televisi, Insinyur Soekarno tampak tenang dan banyak senyum, seolah tidak terjadi apa-apa. Soekarno tampak santai, guyonan dengan wartawan, dan merokok. Dewi kecewa dengan tingkah Soekarno di televisi. Kemudian menulis surat untuk memperingatkan Soekarno di tengah situasi yang tidak menentu seperti itu. Sikap Soekarno jelas rawan disalahartikan. Terlebih lagi, Presiden Soekarno tidak hadir dalam pemakaman para jenderal sehari sebelumnya. 2 hari kemudian, Insinyur Soekarno membalas surat Dewi sebagaimana dikutip dalam Bung Karno Sahabatku tahun 2001 halaman 226. Insinyur Soekarno menjawab, "Kamu jangan salah memahami saya. Pada rapat kabinet itu, saya tersenyum untuk menunjukkan kepada dunia bahwa saya aman dan bahwa situasi berhasil kukendalikan. Saya juga tertawa untuk memberikan kepercayaan dan kekuatan kepada rakyat saya. Ternyata Presiden Soekarno salah perhitungan dan kekhawatiran Dewi pun terjadi." Desas-desus bahwa Presiden Soekarno kemungkinan terlibat atau minimal tahu terlebih dahulu peristiwa G30 September tersebut. Berita itu segera tersebar liar. Dan sejak saat itu, Presiden Soekarno tidak lagi punya kendali penuh atas politik sebagaimana yang dia yakini. Setelah PKI dan semua bawaan-bawahannya dibabat habis TNI Angkatan Darat, seakan tak terbendung, Soeharto perlahan-lahan mengambil alih panggung kekuasaan dan mengikis kekuasaan Soekarno. Setelah Insinyur Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret tahun 1966, besoknya Soeharto membubarkan PKI dan pada tanggal 18 Maret menangkap 15 menteri yang memihak Soekarno. Lalu pada tanggal 27 Maret, Soekarno dengan sangat terpaksa mengumpulkan kabinet baru bentukan Soeharto. Dalam Soekarno, sebuah biografi politik tahun 1996 menyebut itulah tenggara kematian karir politik Soekarno selanjutnya. Soeharto yang memegang kendali penuh dan mulai menjalankan kebijakan-kebijakan yang sebagian besar bertolak belakang dengan kebijakan Soekarno. Ia bahkan dibatasi berbicara di hadapan publik. Pada tanggal 22 Juni tahun 1966 di hadapan MPRS, Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban selama jadi presiden dan soal peristiwa G30 September. Pidato berjudul Nawaksara itu ditolak MPRS. Soekarno lalu menyampaikan pelengkap Nawaksara pada tanggal 10 Januari
tahun 1967 yang lagi-lagi ditolak oleh MPRS. Itu adalah usaha terakhirnya untuk mempertahankan diri, dan ia pun akhirnya kalah pada tanggal 12 Maret tahun 1967. MPRS mengumumkannya secara resmi pencabutan mandat Soekarno sebagai presiden dan kemudian menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden. Setahun kemudian, Soeharto baru dilantik jadi presiden pasca terjadinya G30 September sekitar tahun 1966 sampai tahun 1967. Ibu kota dipenuhi aksi demonstrasi dengan tuntutan memberhentikan Soekarno dari jabatannya sebagai presiden pada tanggal 23 Februari tahun 1967. Pemerintah Orde Baru menyimpulkan bahwa Soekarno terlibat G30 September atas perintah Soeharto. Insinyur Soekarno bersama dengan keluarganya diusir untuk angkat kaki dari Istana Merdeka dan Istana Bogor. Sebelum tanggal 17 Agustus 1945, dulu Presiden Soekarno masuk istana dengan seluruh kebesarannya sebagai pemimpin. Kini ia dikeluarkan dari istana dengan hanya berkaos oblong dan celana piyama. Segala kekayaan yang ia bawa adalah bendera merah putih, beberapa botol minuman, makanan ringan, kue-kue, dan obat-obatan. Status Soekarno saat itu adalah tahanan Orde Baru. Mulanya ia ditahan di rumahnya di daerah Batu Tulis, Bogor, lalu dipindahkan ke Wisma Yaso. Sekarang menjadi Museum Satria Mandala di Jakarta pada tahun 1969. Penahanan itu rupanya berefek buruk bagi kesehatan burung besar ini, karena tim dokter kepresidenan sebelumnya yang tahu detail soal kondisi medis Bung Karno telah dibubarkan. Bung Karno diketahui ginjal kanannya sudah mati, sedangkan ginjal kirinya hanya berfungsi 25%. Selain itu, juga mengidap penyakit sakit jantung dan darah tinggi. Sejak ditahan, diagnosis baru muncul seperti rematik dan gejala katarak. Dalam kondisi demikian, ia pun masih harus menjalani interogasi dari Kopkamtib soal keterlibatannya dalam gerakan 30 September. Tetapi yang paling tragis dari Presiden Soekarno ini adalah kenyataan bahwa beliau harus menghadapi semua itu nyaris sendirian. Ia dijaga demikian ketat dan diputus dari dunia luar. Bahkan anak-anak dan istrinya harus dapat izin khusus untuk sekedar menemuinya. Itu pun dengan waktu yang terbatas. Dalam keadaan seperti itu, Bung Karno mendesak Dewi untuk pergi ke Jepang demi keamanannya. Tak berapa lama, Dewi melahirkan bayi perempuan buah cintanya dengan Soekarno. Di sana pada awal tahun 1970, keduanya resmi bercerai. Begitu juga Haryati dan Yurike Sanger Fatmawati, meskipun tidak bercerai dan sudah putus hubungan dengan Soekarno sejak menikahi Hartini pada tahun 1953. Sejak saat itu, hanya sekali ia bertemu lagi dengan Soekarno saat pernikahan Guntur Soekarno Putra pada tahun 1970. Pada akhirnya, keduanya pun bercerai. Setelah itu, hanya Hartini yang bertahan hingga saat-saat terakhirnya. Soekarno dikucilkan dan kesepian. Itulah warna dunia Soekarno saat itu. Sampai akhirnya Bung Karno terkena depresi setiap hari, hanya duduk sambil termenung, malah kadang-kadang ngomong sendirian. Memorinya berubah, kesehatannya terus-menerus semakin merosot. Pada ulang tahunnya yang ke-61, kelima anaknya dari Fatmawati serta Hartini dan kedua anaknya Bayu dan Taufan hadir di Wisma Yaso. Di hari bahagia itu, tidak ada karangan bunga, ucapan selamat, atau hadiah-hadiah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Yang ada hanyalah Soekarno yang semakin ringkih dan digerogoti penyakit dan depresi.
pada tanggal 11 Juli, Soekarno dilarikan ke Rumah Sakit PHD Gatot Subroto karena kondisi tubuhnya yang semakin memburuk. Soekarno terbaring lemah di sebuah ruangan yang terletak di ujung rumah sakit. Soekarno sudah tidak punya apa-apa lagi. Bahkan untuk mempertahankan kesadaran adalah perjuangan tersendiri baginya. Usai kedatangan Dewi dan karena kesadaran Soekarno berlangsung hilang menjelang tengah malam, beliau pun koma. Keesokan paginya pada tanggal 27 tahun 1970, Insinyur Soekarno menyerah dan meninggal dunia. Bung Karno sewaktu hidupnya sangat mencintai ibunya. Beliau sangat menghormatinya. Kalau beliau berpergian kemanapun ia pergi, terlebih lagi berpergian jauh, beliau pasti sungkem dulu kepada ibunya, meminta doa restu kepada ibunya. Melihat kebiasaan Bung Karno begitu, maka saya tetapkan alangkah baiknya kalau proklamator itu dimakamkan di dekat makam ibunya di Blitar. Demikian yang dikatakan oleh Presiden Soeharto di pemakaman Insinyur Soekarno, yang dihadiri banyak warga, simpatisan Soekarno, dan yang memimpin sholat adalah Bayu Hamka. Sesuai dengan yang beliau wasiatkan, itulah keadaan Presiden Soekarno di akhir hidupnya, di mana dia menjadi tahanan Orde Baru. Hari terlihat tragis, tetapi di lain sisi, Soeharto juga tidak ingin PKI bangkit kembali dengan memanfaatkan keadaan Soekarno. Media yang bahkan mendudukan Soekarno ataupun Soeharto. Maka dari itu, kita tidak boleh hanya melihat dari satu sisi saja. Kita harus dapat memahami dari sudut pandang yang lain. Karena mencari kesalahan selalu menjadi kebiasaan orang-orang yang memiliki hati yang dengki. Mereka akan mencari kesalahan-kesalahan agar salah satunya terlihat buruk. Tetapi kita sebagai generasi penerus bangsa ini harus bisa mengambil hikmah dari kisah semua tokoh-tokoh masa lalu. Ambil yang baik dan tentunya buang yang buruk. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol di atas. Terima kasih sudah menonton.